Halo saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai persekutuan kita hari ini. Kita bersama akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Matius 9 ayat 1-4. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus datang ke dunia membawa berita tentang damai dan kasih. Caranya bisa juga dengan menyembuhkan, seperti Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Tapi perbuatan Yesus itu dipikirkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang pada waktu itu bahwa ia telah menghujat Allah. Lalu Yesus tahu walaupun itu dikatakan dalam hati dan menegur mereka, "Mengapa kamu berpikir sesuatu yang jahat?" Nah, saudara-saudara, menurut Gordon Thomas dalam bukunya The Jesus Conspiracy, mengapa orang seringkali punya pikiran yang jahat kepada orang lain, tidak memiliki sesuatu yang bisa ditemukan sehingga dia berpikir yang baik. Mengapa orang berpikir jahat pada orang lain? Salah satunya Gordon Thomas mengatakan itu disebabkan karena orang itu memiliki pengalaman yang buruk dan yang menyakitkan dari orang itu. Bisa saja ahli Taurat atau orang pada waktu itu, saat kehadiran Kristus, mereka mulai merasa disaingi dari pengajaran-pengajar melalui khotbah dan juga dari praktek-praktek keagamaan pada waktu itu. Bisa saja mereka sudah mulai kehilangan pengikut, dan pengikut Yesus makin banyak, makin orang dipulihkan. Jadi mereka terluka oleh pengalaman-pengalaman keseharian saat Yesus berkhotbah, menyembuhkan, dan banyak lagi melakukan hal yang lain. Nah, bagaimana kita menyembuhkan pikiran yang jahat itu? Salah satunya, bahkan mungkin satu-satunya,
Gordon Thomas mengambil sebuah kutipan dari Tuhan Yesus, yaitu dengan menerima. Menerima apa? Menerima orang yang menyakiti itu atau yang dianggap menyakiti itu, karena belum tentu orang itu menyakiti, tetapi dia merasa tersaingi, jadi dia merasa tersakiti oleh orang lain itu. Dia menerima orang lain itu. Apa yang dilakukannya itu merupakan sesuatu yang baik-baik saja. Yaitu seperti nasihat Yesus, ampunilah musuhmu, doakanlah mereka, begitu ya, kasihlah musuhmu. Dengan cara menerima orang lain yang pernah menyakiti kita dan kita mengubahnya dengan mengasihi, maka kita akan terlepas dari pemikiran yang jahat. Kenapa penting memiliki keterlepasan dari pikiran yang jahat? Lah, kan kita pembawa berita tentang damai dan kasih. Bagaimana kalau pikiran kita pada orang lain itu jahat? Belum tentu orang lain melakukan sesuatu yang jahat, tetapi bisa saja perasaan kita sendiri yang merasa tersaingi, yang merasa pendapatnya tidak pas, tidak cocok, kemudian juga mungkin merasa iri kita pada orang lain. Belum tentu orang lain menyakiti kita secara sengaja. Nah, caranya bagaimana? Terimalah. Semua itu menjadi sesuatu yang bisa juga memberi pelajaran bagi kita. Saat kita menerima, mengasihi orang lain itu, mengampuninya, saatnya kita siap membawa berita, dan saat itu juga kita terlepas dari sesuatu yang gelap. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, hari ini kami mohon kepadamu supaya kami bisa menerima dan mengampuni orang-orang lain yang pernah dalam pengalaman hidup menyakiti kami, atau kami merasa disakiti oleh orang itu. Biarlah perasaan damai dan penuh kasih ada dalam diri kami, sehingga kami bisa menjadi orang yang membawa damai dan kasih kepada siapapun juga. Kepada keluarga yang kami kasih, kami cintai ini, yang setiap malam, setiap hari berkumpul, kepada orang-orang sekitar kami, tetangga-tetangga kami, teman, kerabat, dan juga orang-orang di tengah persekutuan. Bebaskan kami Tuhan dari perasaan merasa disakiti itu. Biarlah damai dan kasih-Mu ada pada diri kami. Begitu juga kami berdoa untuk mereka yang lemah dan sakit, punya pergumulan, mungkin juga merasa disakiti oleh Tuhan karena apa yang menjadi permohonan mereka tidak atau belum sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Biarlah mereka juga terlepas dari rasa sakit atas pengalaman-pengalaman itu. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, masyarakat Indonesia. Biarlah sakit menyakiti pengalaman yang mungkin sengaja ataupun tidak sengaja dilepaskan, supaya bisa memimpin dengan baik pemerintah, juga masyarakat bisa menjalani hidup dengan baik dan saling mendukung melewati masa-masa yang sulit ini. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan. Amin. Katakanlah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Tuhan memberkati saudara. Amin.